Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mesbah keluarga pada malam hari ini saya beri tema jangan takut. Kalau bicara ketakutan, setiap manusia pasti pernah merasakan ketakutan. Sehebat apapun manusia itu, apalagi dalam menghadapi kematian. Ketakutan adalah emosi atau pikiran yang tidak menyenangkan. Itu adalah perasaan yang kita dapatkan kalau kita khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Dan ketakutan itu adalah hal yang manusiawi. Kalau ketakutan yang sangat, itu bisa menyebabkan serangan jantung, bahkan stroke. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan memang hal yang manusiawi, namun ketakutan bukan datang dari Allah. Apa yang menyebabkan ketakutan? Karena sesuatu yang tidak kita harapkan dan tidak kita ketahui di masa yang akan datang. Ya, itu yang membuat kita ketakutan. Contohnya dalam pikiran kita selalu terlintas, bagaimana kalau, apalagi dalam situasi pandemi ini, dalam situasi yang tidak kondusif ini, selalu terlintas pikiran, bagaimana kalau saya dipecat, anak-anak masih kecil, bagaimana kalau usaha saya bangkrut, seperti itu. Selalu bagaimana kalau. Ayub 3 ayat 25 mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara sekalian, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya segala sesuatu yang dari Tuhan pasti membawa damai sejahtera. Oleh karena itu, mana yang kita percayai? Ketakutan atau iman? 1 Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketakutan selalu sifatnya negatif, berupa kekhawatiran dalam hidup. Namun iman selalu positif, karena berisikan firman Tuhan, kesaksian nenek moyang kita. Dan iman terjadi karena kita percaya kepada Tuhan. Dan ketakutan terjadi karena kita percaya kepada hal-hal yang buruk, yang padahal belum tentu terjadi. Nah, untuk melawan ketakutan kita harus mempunyai iman. Bagaimana mendapatkan iman itu? Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu apa? Timbul dari pendengaran dan pendengaran dan oleh firman Kristus. Kita harus banyak-banyak membaca firman, saudara, supaya iman kita bertambah kuat. Kalau kita baca berita tidak akan membangkitkan iman, ya. Karena dunia ini selalu berisikan kabar-kabar hoax, kabar-kabar bohong, dan tidak bisa dipercaya. Bahkan tidak ada satupun yang bisa membangkitkan iman. Hanya firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman. Oleh karena itu jangan kita takut berlebihan, dan sampai kita mati oleh ketakutan. Semakin kita banyak menerima informasi, justru semakin manusia hidup dalam ketakutan. Dengar berita nggak baik, Di sini sekian ribu orang di PHK, dari situ sekian orang mati karena COVID. Wah, begitu banyak. Itu tidak menimbulkan iman, tetapi hanya menimbulkan ketakutan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka menerima terlalu banyak informasi dari iblis, ya, sehingga termanipulasi dan mengambil langkah yang salah dan fatal untuk memakan buah
pengetahuan baik yang jahat. Oleh karena itu kita harus melihat introspeksi mana yang lebih kuat kadarnya dalam hidup kita, iman atau ketakutan kita. Terlalu banyak firman Tuhan dan tidak merenungkan itu sama juga bohong, apalagi tidak melakukannya. Ya. Dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Oleh karena itu kita harus membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka iman kita akan terus bertambah dan kita harus terus melakukan firman supaya kita lebih kuat lagi Tuhan. Ketakutan dapat merubah seseorang. Orang yang takut miskin akhirnya bisa mencuri, menipu, dan merampok. Firman Tuhan katakan 365 kali kata jangan takut di dalam Alkitab. Berarti 1 tahun 365 hari, berarti tiap hari Tuhan katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, serahkan semua ketakutan kita kepada Tuhan. Kita harus punya iman kepada Kristus, Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.